Sahabat semua, kali ini kita akan bahas mengenai strategi plan, di mana ada 4 langkah dalam strategi plan yang harus kita lakukan. Dan khusus pada materi kali ini kita akan fokus kepada analisis posisi strategis perusahaan sebagai langkah pertama, part 1. Jadi kita akan bahas ini, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Dan kita semua selalu dalam keadaan sehat, lapang, di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu strategi plan? Strategi plan atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan rencana strategis atau Renstra adalah dokumen rencana organisasi yang berisikan tujuan, sasaran strategis, Key Performance Indicator atau KPI dan target KPI, inisiatif strategis atau program kegiatan prioritas, dan alokasi sumber daya yang harus dilakukan untuk mewujudkan visi, nilai, dan misi organisasi dalam periode 5 tahun. Lalu apa itu strategi planning? Strategi planning adalah proses yang dilakukan organisasi untuk menyusun dokumen rencana strategis atau Renstra. Ada beragam langkah yang diusulkan konsultan manajemen dalam proses menyusun dokumen Renstra. Ada yang merekomendasikan 4 langkah, 5 langkah, dan 7 langkah. Namun tahapan utama dalam menyusun dokumen Renstra mencakup 4 langkah utama. Kami menggunakan metode balance scorecard yang dikembangkan oleh Profesor Robert Kaplan dari Harvard Business School dan rekannya Dr. David Norton sebagai metode penyusunan Renstra yang terintegrasi dari aspek formulasi strategi dengan aspek eksekusi strategi organisasi. Nah, di dalam metode balance scorecard, dalam upaya menyusun Renstra, maka ada 4 langkah yang direkomendasikan. Yang pertama adalah environmental analysis, analisis lingkungan strategis organisasi. Dari analisis lingkungan strategis organisasi, perusahaan atau organisasi membuat tujuan, tujuan sebagai penjabaran dari visi misi, dan tujuan itu membutuhkan strategi untuk mewujudkannya. Maka kita masuk pada strategi formulation atau formulasi strategi. Dari strategi formulation, kita akan bisa mengidentifikasi strategi dalam bentuk eksekusi. Dalam bahasa penerapannya namanya strategi objektif atau sasaran strategis, dan setiap sasaran strategis minimal ada satu KPI atau Key Performance Indicator beserta target yang dicapai, dan boleh jadi juga kemudian dalam rangka mencapai target KPI, organisasi membutuhkan inisiatif strategis, dalam hal ini adalah program kegiatan prioritas. Baru setelah kita susun pada tahap ketiga formulasi strategi, kita eksekusi pada tahap keempat atau langkah keempat, yaitu strategi execution. Nah, kita harus pahami dan sepakat dulu mengenai piramida strategi yang berlaku umum di berbagai kalangan. Ya. Pertama, visi. Ini adalah pernyataan tentang gambaran ideal yang ingin diwujudkan organisasi atau perusahaan dalam beberapa tahun ke depan. Visi kemudian didukung oleh misi, berbagai alasan kenapa organisasi atau perusahaan kita ada, apa produk jasa yang ingin disampaikan atau dipasarkan, diberikan kepada para customer, kemudian visi misi kemudian dilandasi oleh nilai-nilai yang dianut sebagai dasar bagi berjalannya nilai dan budaya organisasi. Visi misi nilai kemudian dijabarkan dalam bentuk goals atau tujuan-tujuan strategis organisasi, keadaan ideal yang lebih spesifik yang ingin dicapai organisasi, dan goals atau tujuan strategis dari organisasi membutuhkan strategi dalam mewujudkannya, mencapainya, dan strategi kemudian dijabarkan dalam bentuk action plan, dan action plan ini biasanya dalam istilah kita adalah program kegiatan. Jadi ini adalah yang kita harus pakai dulu mengenai strategi piramid atau piramida strategi. Nah, di dalam konsep balance scorecard sebagai sebuah penemuan besar dalam hal manajemen, bahwa kemudian goals, tujuan,
ya. Ini kemudian membutuhkan strategi dalam penerapannya, akan tetapi kita tahu bahwa strategi oleh Profesor Michael Porter dari Harvard Business School juga mengatakan bahwa strategi bersaing organisasi, ya, jadi strategic competitive advantage dari organisasi itu harus memilih satu dari 3 strategi untuk sukses. Ya, jadi perusahaan itu harus memilih salah satu dari 3 strategi yang berlaku di dunia dan harus memilih, tidak boleh memilih lebih dari 1 strategi. Strategi pertama adalah cost leadership, ya. Perusahaan bersaing dan unggul di pasar karena daya saing harga yang lebih murah, ya. Maka kalau kita lihat dari piramida customer, daya beli yang paling rendah itu adalah customer yang sensitif dengan harga, maka itu akan menjadi salah satu sasaran pasar mereka. Dan perusahaan biasanya kesulitan untuk selalu menjadi cost leadership strategy, maka dia masuk kepada strategi kedua adalah differentiation, di mana ada diferensiasi produk atau jasa dan juga kemudian proses bisnis yang mereka lakukan kepada pasar, kepada customer, yang membuat customer itu kemudian setuju untuk membayar lebih, ya. Jadi ada produk jasa ini punya keunggulan yang spesifik, ada kemudian unique selling proposition di situ, ya, atau USP, sehingga kemudian customer membayar lebih. Itu adalah strategi kedua, adalah differentiation. Kebanyakan organisasi di dunia akan masuk kepada strategi differentiation. Nah, strategi yang ketiga untuk bersaing menurut Michael Porter adalah fokus. Dalam hal ini adalah perusahaan fokus kepada segmen pasar tertentu, dalam hal ini adalah niche market atau ceruk pasar untuk barang-barang mewah atau up market, ya. Jadi kalau strategi fokus banyak digunakan oleh produsen-produsen barang mewah, tas Hermes, Louis Vuitton misalnya, kemudian mobil Ferrari dan sebagainya. Nah, strategi ini yang 3 disampaikan oleh Michael Porter itu dalam eksekusinya agak sulit untuk dijabarkan secara menyeluruh kepada seluruh unit organisasi yang ada dalam sebuah perusahaan. Maka kemudian Robert Kaplan dan David Norton kemudian memfokuskan bagaimana agar strategi ini lebih mudah untuk dijabarkan dan dieksekusi oleh seluruh unit kerja dan karyawan dari perusahaan. Maka kemudian strategi ditajamkan oleh balance scorecard menjadi strategi objektif, atau kemudian dikenal juga dengan istilah Indonesianya sasaran strategis. Strategik objektif tadi divisualkan dalam bentuk peta strategi untuk memudahkan pemahaman kepada seluruh anggota organisasi value creation, ya, yaitu rantai penciptaan nilai organisasi, bagaimana organisasi akan sukses mewujudkan visi misi organisasi melalui penerapan sasaran strategis yang tepat dalam berbagai perspektif, ya. Dan sasaran strategis yang disampaikan oleh balance scorecard itu harus terukur, ya, dan lebih mudah diturunkan kepada seluruh unit kerja, sehingga kemudian kita mengenal metodologi dalam menurunkan dari sasaran strategis dan KPI kepada unit organisasi lebih rendah dan individu pegawai dalam konsep namanya cascading, ya. Nah, dari sasaran strategis dan yang ditentukan atau diformulasikan organisasi, maka ada measures indicators, ya, atau indikator pengukuran, indikator kinerja. Dalam ini kita mengenal namanya KPI atau Key Performance Indicator, dan KPI dalam bahasa Indonesianya disebut dengan indikator kinerja utama atau IKU. Dan setiap KPI ada target. Dan apakah kemudian target bisa kita wujudkan tanpa inisiatif? Maka kalau seandainya kita membutuhkan inisiatif untuk mencapai target KPI, maka kita membutuhkan strategi inisiatif, ya, rencana aksi. Dalam hal ini adalah program, kegiatan, dan anggaran biasanya yang diperlukan agar kemudian target KPI tercapai. Nah, bagaimana langkah dalam penyusunan strategi planning? Dalam modul kali ini kita akan membahas langkah pertama
dalam menyusun strategi planning, yaitu analisis posisi strategis perusahaan. Dalam analisis posisi strategis perusahaan ada 4 tahapan atau 4 subjek yang kita bahas, dan 2 subjek kita bahas pada modul atau materi kali ini. Ya, sisanya nanti kita masuk kepada part 2 ya. 1. Identifikasi isu-isu strategis yang dihadapi perusahaan. Permasalahan yang dihadapi perusahaan apa saja? Bagaimana posisi perusahaan dalam persaingan? Apakah ada pergeseran pasar, disrupsi teknologi, preferensi customer, atau ada inovasi produk jasa baru dan sebagainya? Pertanyaan yang diajukan dalam identifikasi isu-isu strategis organisasi, pertama, bagaimana kita bertumbuh menjadi stabil atau berhemat untuk keberlanjutan perusahaan ke depan. Yang kedua, bagaimana kita mendiversifikasi pendapatan untuk mengurangi ketergantungan terhadap customer utama. Yang ketiga, apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki struktur biaya dan tetap kompetitif. Yang keempat, bagaimana dan di mana kita harus melakukan inovasi produk dan jasa. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan untuk mengelaborasi isu-isu strategis apa yang dihadapi oleh perusahaan. Nah, ini adalah contoh dari isu-isu strategis yang dihadapi perusahaan, di mana di dalam modul strategi plan ini atau materi strategi plan ini, kita membahas satu contoh kasus untuk perusahaan distributor alat kesehatan dan farmasi. Ya, isu-isu strategisnya adalah yang pertama, kekuatan modal. Ya, bisnis ini membutuhkan modal yang memadai untuk bersaing. Ya, yang kedua, daya saing harga. Customer sangat sensitif dengan harga. Jadi kalau harga kita kurang kompetitif, maka kemungkinan kita akan menghadapi kesulitan dalam persaingan. Yang ketiga, efisiensi usaha dan skala ekonomi. Karena margin penjualan rendah, perusahaan harus beroperasi sangat efisien. Agar efisien, skala ekonomi harus lebih baik atau terpenuhi. Ya, jadi sales, ya, penjualan harus tinggi untuk mengcover biaya operasional dan mendapatkan keuntungan. Yang keempat, munculnya e-commerce. Ya, harga menjadi lebih murah dan transparan dengan adanya e-commerce. Jadi ini kemudian juga banyak sekali customer yang preferensi belanjanya pindah dari outlet tradisional kepada e-commerce. Yang kelima, portfolio produk jasa. Portfolio ini harus beragam dan pengembangan produk dan jasa baru harus terus dilakukan. Artinya kita harus berinovasi terus-menerus agar kemudian kita bisa mendapatkan ceruk-ceruk pasar baru yang barangkali itu akan bisa membuat perusahaan menjadi lebih kuat dan juga kemudian lebih unggul dibandingkan pesaing kita. Ya, itu adalah poin pertama, langkah pertama dari analisis posisi strategis perusahaan, yaitu mengidentifikasi isu-isu strategis yang dihadapi oleh perusahaan. Yang kedua adalah lakukan analisis lingkungan perusahaan. Ini berguna untuk memahami lingkungan operasi perusahaan. Salah satu alat bantu analisis lingkungan perusahaan adalah PESTEL, yakni singkatan dari 6 faktor eksternal yang mempengaruhi bisnis, yaitu political, economic, sosiologikal, teknologikal, legal, dan environmental. Masing-masing faktor di atas memiliki dampak signifikan terhadap bisnis dan melahirkan implikasi yang besar dalam hal pertama, durasi dari dampak. Apakah durasinya jangka pendek atau jangka panjang? Ya, ini harus kita pahami. Yang kedua, tipe dari perubahan. Apakah perubahan yang terjadi ya sebagai dampak dari lingkungan perusahaan itu positif, negatif, atau tidak diketahui bagi perusahaan? Yang ketiga, tingkat dari dampak. Ya, apakah dampak itu meningkat, ya, menurun, tidak berubah, atau tidak diketahui? Yang keempat, seberapa penting dampak tersebut bagi perusahaan, bagi keberlanjutan perusahaan? Ya, kritikalkah, penting, tidak penting, atau tidak diketahui? Ya, ini adalah metode PESTEL. Nah, manfaat PESTEL analisis membantu untuk memahami faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi bisnis atau perusahaan. Pertama, menentukan dampak jangka panjang terhadap kinerja dan aktivitas dari bisnis.
Kedua, mengkaji seluruh strategi yang diterapkan, ini kita bisa lakukan. Yang ketiga, menetapkan arah baru, produk baru atau rencana bisnis yang baru. Yang keempat, mengidentifikasi solusi dari permasalahan yang dihadapi. Yang kelima, menajamkan keunggulan bersaing terhadap kompetitor. Yang keenam, mengevaluasi risiko-risiko terkait dengan pasar yang diminati. PESTEL adalah versi lebih luas dari PES Analysis. Lazimnya dipergunakan bersama-sama dengan alat analitis bisnis lainnya, seperti Porter's Five Forces Analysis dan SWOT Analysis, untuk mendapatkan pemahaman yang jelas terhadap situasi yang dihadapi, faktor-faktor internal dan eksternal terkait. Ya. Nah, berdasarkan PESTEL Analysis, berikut adalah hasil analisis PESTEL untuk perusahaan distributor alat kesehatan dan farmasi sebagai subjek studi kita dalam materi strategi plan. Ya, ada 6 variabel atau faktor lingkungan eksternal yang dibahas: political, economic, sosial, technological, legal, dan environment. Kemudian kategori yang pertama adalah possible factors. Ya, dari sisi politik, ya, pemerintah mewajibkan sekarang adanya AKD, alat kesehatan dalam negeri, untuk seluruh alat kesehatan yang kita jual. Kemudian dari sisi ekonomi, perlambatan pertumbuhan ekonomi terjadi, daya beli masyarakat semakin turun, dan adanya tahun politik yang kita hadapi. Dari sisi sosial, konsumen ingin serba murah, terjadi perang harga di pasar. Kemudian aspek teknologi, yaitu makin populernya e-commerce, customer membeli alat kesehatan dan obat via aplikasi. Ya, mulai berpindah dari outlet tradisional, apotik dan sebagainya kepada e-commerce. Kemudian dari sisi aspek legal, ketatnya pengawasan terhadap penjualan obat dan alkes. Ya, ini tentu juga menjadi faktor pembatas atau limitasi dari ruang gerak dari perusahaan. Kemudian dari faktor environment atau lingkungan, adanya ketentuan ketat untuk barang expired date atau barang kadaluarsa, baik alat kesehatan maupun obat-obatan. Nah, bagaimana dampaknya kepada bisnis, kepada perusahaan ini? Beberapa produk alat kesehatan yang didistribusikan belum AKD sehingga mengganggu penjualan. Ya, terutama kepada penjualan kepada instansi pemerintah, itu mewajibkan ada AKD dan produk dan jasa kita tidak semuanya misalnya sudah punya AKD. Ini perlu menjadi dicarikan solusi untuk itu. Ya, harus bergerak kepada AKD, ya. Kemudian dari dampak pada ekonomi, nilai penjualan turun. Dari sosial, dengan perang harga dan harga murah, maka kehilangan penjualan dan pangsa pasar. Ya, turunnya margin, kemudian adanya distribusi teknologi seperti e-commerce, maka menyebabkan turunnya penjualan bisnis tradisional dan margin juga turun. Ya. Kemudian dari aspek legal, perusahaan harus benar-benar taat aturan, sehingga ini juga membatasi ruang gerak perusahaan. Ya. Dan dari sisi lingkungan harus ketat mengontrol expired date atau barang kadaluarsa. Ya. Kemudian time frame-nya bagaimana? Dari sisi politik, ya, wajib AKD ini mulai terjadi semakin massal sejak 2022, dan kondisi ekonomi mulai mengalami perlambatan, dan sebentar lagi ada tahun politik 2019 sampai 2025, itu penjualan sudah pasti tidak bisa maksimal. Kemudian preferensi customer kepada barang-barang dengan harga lebih murah itu sudah terjadi sejak lama, dan adanya e-commerce itu makin terasa sejak COVID 2019. Kemudian adanya pengawasan terhadap yang ketat terhadap penjualan alat kesehatan dan obat itu sudah berjalan sejak lama. Begitu juga ketentuan tentang expired date atau barang kadaluarsa. Tipe dari dampak, ya, dari sisi politik, ya, wajib AKD ini negatif, ya. Kemudian juga dari sisi ekonomi negatif, sosial juga negatif,
teknologi juga negatif bagi perusahaan, legal cenderung negatif, tapi kemudian environment positif. Jadi artinya perusahaan ini harus benar-benar memperhatikan secara akurat monitoring ED atau expiry date dari produk atau jasa mereka. Kemudian bagaimana laju dari dampak ya? Wajib AKD ini tidak berubah, jadi ini terus menjadi sebuah isu. Kemudian perlambatan pertumbuhan ini dampaknya makin meningkat. Sosial ya dampaknya tidak berubah terus seperti itu. Teknologi dampaknya meningkat, legal tidak berubah, dan environment tidak berubah dampaknya pada perusahaan. Ya, sudah berjalan seperti biasa. Nah, derajat pentingnya atau important ya dari aspek politik tadi, wajib AKD penting, kemudian pertumbuhan ekonomi yang melambat itu kritikal, sosial yaitu terjadinya perang harga di pasar penting, teknologi juga penting, ya, di mana kemudian kita harus lebih bisa bersaing, mencari solusi juga, dan dari sisi legal juga penting, dan environment juga penting. Jadi dari sisi 6 faktor eksternal dari pastel semuanya penting bagi perusahaan yang harus kemudian menjadi perhatian, ya, perhatian untuk kemudian perusahaan bisa melewatinya dengan baik, ya. Oke, jadi ini adalah langkah pertama dalam menyusun rencana strategis atau strategic plan perusahaan, yakni analisis posisi strategis perusahaan part 1. Ya. Semoga bermanfaat buat sahabat semua. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share Saham Mohanis Channel agar selalu mendapatkan pengetahuan dan kalian baru untuk sukses dalam karir, manajemen, dan bisnis. Terima kasih.